Bayangkan, sebuah parlemen yang dianggap tidak lagi mewakili rakyat, akhirnya digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Itu bukan fiksi, tapi kenyataan yang terjadi di Nepal. Dan hari ini, DPR RI seharusnya mulai bercermin. Karena jika legitimasi sudah hilang, rakyat bisa bangkit, menuntut, bahkan mengguncang fondasi kekuasaan. Kisah di Nepal jadi peringatan keras. Saat parlemen dianggap sibuk dengan kepentingan sendiri, melupakan aspirasi rakyat, ujungnya adalah krisis kepercayaan. Rakyat turun ke jalan, mahasiswa bersatu, dan pemerintah tak lagi punya pegangan moral untuk bertahan. Apa yang terjadi? Sistem runtuh dan rakyat mengambil alih arah baru bangsa mereka. Sekarang mari kita lihat DPR RI. Salah satu contoh jelas adalah RUU Perampasan Aset. Undang-undang ini semestinya menjadi senjata ampuh melawan korupsi. Tapi apa yang terjadi? Tahun demi tahun hanya menjadi wacana, tersandera oleh tarik-menarik kepentingan. Pertanyaannya, DPR sebenarnya membela siapa? Rakyat yang sudah muak dengan korupsi atau para elit yang takut harta kotornya disapu habis? RUU ini seharusnya sudah lama disahkan, tapi faktanya DPR terlihat gamang. Padahal, korupsi sudah merampas hak rakyat jauh lebih besar daripada sekadar angka di APBN. Jika terus berlarut, rakyat bisa saja melihat DPR tidak punya keberanian dan kehilangan legitimasi. Belum lagi soal tuntutan 17+8. Rakyat, mahasiswa, dan masyarakat sipil sudah berulang kali menekan DPR agar berpihak kepada kepentingan publik, mulai dari RUU Perampasan Aset, publikasi transparansi anggaran seperti gaji, tunjangan, rumah dan fasilitas DPR RI, serta tuntutan lainnya. Memang kasus tunjangan rumah sudah dibatalkan oleh DPR RI, namun tuntutan lainnya apa jawaban DPR RI hampir selalu dengan sikap yang mengulur waktu atau bahkan diam 1000 bahasa. Semisal pada tuntutan perampasan aset koruptor. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa DPR makin jauh dari rakyat. Ingat, tuntutan 17+8 bukan sekadar daftar keinginan, melainkan suara kolektif bangsa yang ingin perbaikan nyata. Dan jika DPR abai, rakyat bisa menilai lembaga ini bukan lagi representasi, melainkan hanya simbol kosong. Ironisnya, ketika bicara soal kualitas, setengah lebih dari anggota DPR justru tidak mencantumkan data pendidikan mereka secara transparan. Ada yang hanya lulusan SMA, ada yang diploma 3, tapi mereka duduk di kursi pengambil keputusan untuk 270 juta rakyat. Pendidikan memang bukan satu-satunya tolak ukur, tapi transparansi adalah kunci. Jika data sederhana saja ditutup-tutupi, bagaimana rakyat bisa percaya DPR akan transparan dalam mengurus undang-undang, anggaran, dan kebijakan publik? Di titik ini, rakyat makin bertanya, apakah DPR layak memegang legitimasi penuh? Dan disinilah cermin Nepal menjadi relevan. Saat rakyat kehilangan rasa percaya, yang muncul adalah gelombang protes. Bukan hanya di jalanan, tapi juga di ruang-ruang digital. Dari sinilah legitimasi bisa ambruk dalam sekejap. DPR RI harus sadar, tanpa legitimasi rakyat, kursi empuk di Senayan tidak berarti apa-apa. Nepal sudah memberi pelajaran. Rakyat bisa menggulingkan parlemen dan pemerintahan yang dianggap gagal. Pertanyaannya, apakah DPR RI masih ingin melanjutkan jalur lama atau berani berubah sebelum terlambat? Sejarah selalu berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan yang abai. Dan jika DPR terus menutup mata, maka jangan salahkan rakyat jika akhirnya membuka jalan baru untuk bangsa ini. Tinggalkan komentar Anda, ketik apa harapan kalian untuk bangsa ini. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video yang akan datang.